Iya. Air dari keran tersebut akan masuk ke dalam selang ini, dokter. Selang dalam Selang ya. ini. Kemudian air tersebut akan melalui sebuah filter di dalam mesin ini, dokter. Di dalam sini ada filternya? Ada filternya, dokter. Bisa kita lihat di sini. Oh, inilah filternya. Jadi ketika air masuk dari selang berwarna putih, kemudian akan difilter di sini. Iya, dokter. Iya. Dalam filter ini, yang mana timbal, karat, klorin itu akan bersaing. Oke, jadi karat, timbal, dan klorin yang berbahaya bagi tubuh kita itu akan disaring, ya? Betul sekali, dokter. Dan yang tersisa tinggal mineral. Tinggal mineralnya, Mineral, seperti potasium tadi ya, magnesium, kalsium, semua mineral tadi yang diperlukan tubuh masih tersisa. Masih tersisa, dokter. Luar biasa nih alat ini ya. Kemudian air tersebut akan melalui lebih dari 5 lepeng platinum yang dilapisi titanium. Di alat ini? Di alat ini, dokter. Oh, jadi di alat ini ada lebih dari lempengan platinum yang dilapisi oleh titanium ya. Titanium. Sebuah logam yang sangat luar biasa, titanium. Nah, setelah air melalui ini, di dalam proses ini air akan dielektrolisis dan akan dipisah dari ion negatif dan ion positif. jadi yang negatif dan positif ya, dan ion negatif tadi yang bersifat basah ya. Dan ion positif yang bersifat asam yang dimana dibuang di selang ini, dokter. Oh, yang positif di sini yang asam, ya. Sementara yang basah keluar dari selang ini. Akan keluar dari selang ini. Dan satu lagi, dokter, seorang pakar bernama Dr. Hidemitsu Hayashi, yaitu dari Director of the Water Institute Tokyo, mengungkapkan bahwa diet mengkonsumsi daging, konsumsi kentang, minuman ringan seperti cola dan gula akan membangun garam asam dalam tubuh dan akan tersimpan dalam tubuh selama beberapa dekade. Dan beliau merekomendasikan bahwa mengkonsumsi air alkalin terionisasi tersebut ini akan menghilangkan secara perlahan-lahan garam-garam tersebut. Jadi, jika kita menghidupkan alat ini, dokter, maka di layar akan terlihat pH, kemudian ORP atau Oxygen Reduction Potential, dan jumlah pemakaian. Dan alat ini punya 3 panel. Yang pertama, panel merah. Panel merah ini akan memproduksi air yang bersifat asam, yang berfungsi biasanya untuk kecantikan atau untuk antiseptik. Dan orang-orang biasa menyebut air yang digunakan adalah beauty water. Beauty water. Ya. Kemudian panel hijau, yaitu purified water, itu akan produksi air yang bersifat netral, yang pH-nya sama dengan 7. Ya. Dan air ini akan berguna untuk konsumsi obat, membuat susu bayi, dan sebagainya untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian panel yang biru ini, yang terakhir alkalin, ini terdiri dari 4 level, yaitu level 1, 2, 3, dan 4. Level tertinggi ada di level 4, dokter, yang pH-nya adalah 9,8. Kita akan mengetes air yang dijual di pasaran dan kita konsumsi sehari-hari dengan tes ORP, dokter. ORP itu singkatan dari Oxygen Reduction Potential. Jadi potensial untuk mereduksi oksigen. Ya, kalau nilainya positif, berarti semakin dia banyak yang direduksi ya. Benar sekali, dokter. Dan itu menjadikan radikal bebas. Sementara kalau nilainya negatif, maka air itu akan semakin bagus untuk dikonsumsi. Untuk konsumsi, kalau tidak menyebabkan radikal bebas. Ya. Oke, coba gimana nih caranya? Caranya ialah nanti saya akan menggunakan beberapa air ini, dokter. Dan nanti saya akan mengetes dengan alat namanya ORP ini, dokter. Redox monitor. Oke. Kita tidak berlama-lama ya. Saya juga pengen tahu ini buktinya bagaimana. Kita lakukan percobaan ini. Ya. Pertama kita akan buka. Ini pertama air mineral. Air mineral ya. Wah, masih segelan ini ya. Oke. Yes. Ini air mineral ya. Mineral. Kemudian ini air RO. Ya. Juga masih dalam segelan ya. Ini bukti bahwa ini tidak ada rekayasa, betul-betul asli. Pabrikan. Kemudian ini air berenergi. Air berenergi juga terjual di pasaran ya. Juga masih tersegel dengan bagus. Iya. Kemudian ini air yang mengandung soda. Air mengandung soda. Wah, sodanya kelihatan ya. Masih gitu ya. Tersegel dengan bagus.
dikonsumsi oleh banyak masyarakat ya. Oke, ini air keran. Nah kalau yang ini yang Dan terakhir ini adalah air alkalin. air alkalin, produk dari Kiseki ini ya. Nah, saya yang menuang kalau ini ya. Ya, ini adalah air Kiseki ya. Ya. Warnanya nggak ada bedanya sih Gak sebenarnya. ada bedanya memang dokter. Nah. Karena tadi soda ada sodanya Sekarang juga sama. Iya. Tapi kita akan mengetes dengan alkalin dokter. Dengan warping method Warping tadi tadi. ya. Oke. Kita akan mengetes dan kita lihat apakah nilainya positif atau negatif. Positif atau negatif ya. Ya. Ini kita coba di air mineral. air mineral ya. Coba berapa? Kita lihat 230-an ya. 230-an ya. Air mineral. Oh, ini dinetralkan. Dinetralkan. Nah, kemudian kita coba di air RO. Coba dilihat dulu berapa nih? 200-an ya, 200-an air RO dicuci lagi. Ini air berenergi ya. Air berenergi kita coba. Berapa ini? 340-an. 300. Jadi semakin tinggi ya. Semakin tinggi. Nah, dinetralkan kembali. Wah, ini menarik ini ya. Air berenergi, waktunya tinggi. Kemudian air yang mengandung soda. soda. Coba berapa ini? 340-an juga ya, 340-an juga ya, mengandung soda. Oke, dinetralkan kembali. Sekarang air yang ada di keran-keran yang sering kita minum sehari-hari, bagaimana? Berapa nilai warpingnya? 242. Ya, 242. Positif. Iya, positif semuanya. Berarti kemampuan untuk reduksinya sangat tinggi dan bisa menyebabkan tadi ya, yang radikal bebas tadi. Sementara kalau kita coba di air alkalin. Air alkalin, coba berapa? Berapa dokter? Iya, ini nilainya turun, ya 100 turun. Sekarang minus jadinya ya. Wah, artinya ini jadi minus kalau gitu ya. Jadi artinya kemampuan untuk reduksinya sangat kecil sekali ya. Oke. Ini buktikan bahwa air alkalin memang mempunyai antioksidan tinggi dokter. Gitu ya. Dia akan Sangat luar biasa. menahan. Nah, oke. Jadi ini sangat menarik bahwa air yang kita konsumsi sehari secara tidak sadar ternyata warnanya tinggi-tinggi semuanya, kecuali air alkalin yang udah minus ya, dan bermanfaat untuk sebagai antioksidan di sini. Sementara ini antioksidan. Dan tentunya baik untuk kehidupan sehari-hari ya. Nah, setelah itu dokter, kita akan mengetes keasaman dari masing-masing air ini. Oke. Ya, akan kita bicara soal asam basa. Bagaimana produk ini asam atau tidak? Dengan apa ini caranya ini? Caranya adalah gampang banget dokter. Kita akan meneteskan pH tester. pH tester. Yang mengandung etanol. Kemudian setelah diaduk, kita akan mengetes dengan pH meter ini dokter. Dengan pH meter. Iya. Di sini bisa dilihat. Kalau warnanya oranye atau kuning, artinya air itu bersifat asam. Bersifat asam. Kalau warnanya hijau. Kalau warna hijau berarti air bersifat netral. Bersifat netral. Dengan pH 7. Kemudian jika warnanya biru atau ungu, maka pH-nya akan bersifat basa. Bersifat basa ya. Waduh, saya sudah nggak sabar pengen membuktikan air-air yang kita konsumsi ini bagaimana pH-nya ya. Langsung dicoba. Bisa teteskan pH testernya. Ini ada. Iya, oke. Iya. Iya. Ini kemudian ini air yang kalau ini air bisa lihat ya, bisa dilihat warna itu berubah warnanya ya. Ini air mineral, warnanya agak kehijauan. Ini air apa tuh? Air RO ya? Iya. Agak kuning hijau masih. Kemudian ini air berenergi, oranye ya. Benar, Kita akan cek nanti apa ini air yang mengandung soda, ya, juga oranye. Ini air dari keran. Ini agak hijau dan ini air sudah tidak usah diaduk, sudah kelihatan. Sudah kelihatan.
Sekarang kalau kita lihat dengan pH meternya coba. Kita harus lihat dengan meter. Ya. Di sini bisa dilihat langsung. Kalau air mineral itu berarti hijau dokter ya? Hijau ya, berarti pH-nya sekitar 6 sampai 7 ya. Kalau ini air mineral, air RO ini cenderung hijau juga dokter. hijau ke arah kuning dikit tapi hijau ya. Berarti pH-nya 6 agak kasar ya. Kemudian ini, wah ini air energi. Ini kuning sudah lebih dari kuning ya. Jadi pH-nya hampir 4 ini ya. Dari orange ya, kalau orange. Ini air yang mengandung soda. Juga sama orange. Tapi dilihat dokter ini lebih orange dari. Lebih orange ya, lebih orange ya. Kemudian ini air keran hijau antara 6 sampai 7. 6 sama 7. Kalau yang ini? Nah, ini beda sendiri dokter ya. Kita lihat. Ini airnya biru keungu. Jadi 9 sampai 9,5 gitu ya. 9,5. Ya, karena masih udah lain 9,5 ya. Tapi ini membuktikan ternyata air yang kita konsumsi nggak sadar ya. Nggak sadar. Ternyata asam juga ya. Asam juga, apalagi ini ya yang mengandung energi dan mengandung soda. Nah, kalau begitu ya, bagaimana air yang sudah asam ini kemudian akan kita konsumsi? Betapa tubuh kita yang sudah asam akan semakin asam ya, dan itu akan menyebabkan penyakit yang lebih tinggi ya. Nah, kalau kemudian kita mengkonsumsi air alkali ini, bisa netral nggak ini? Kita coba saja dokter. Coba saja kita langsung tuang air alkali ini ke masing-masing ya. Oke, ini air mineral. Kita lihat bagaimana. Wah, ini dengan air alkalin. Iya, warnanya berubah. Oke. Wah, tetap tidak berubah. Air keran agak dulu. Oh, kalau ini pasti sama ya. Tambah lagi. Kalau ini artinya bisa lihat dokter ini agak berubah warnanya, kecuali air energi dan air yang mengandung soda. Jadi kalau kita sudah sering mengkonsumsi air berenergi dan air soda ini, meskipun mengkonsumsi air alkali ini, nggak cukup cuma sekian tetes ya. Mungkin harus pakai galon-galon aja. Banyak untuk menetralkan itu ya. Sementara yang lain tadi dengan ditambahkan air alkalin ini kemudian berubah menjadi lebih alkalin ya, dari hijau menjadi biru, ini juga lebih hijau lagi ya. Iseng-iseng ya. Bagaimana seseorang ya kalau sudah mengkonsumsi air alkalin kan sudah baik nih cintanya. Kalau kira-kira minum air yang mengandung soda, boleh nggak? Coba ya. Oke, ini ada ini air mineral yang sudah tadi dinetralkan. Kita kasih, langsung berubah. Jadi betapa jahat. Ini sudah berubah ya. Yang tadi sudah dinetralkan, sekarang dengan air soda berubah kembali. Berubah kembali. Kalau ini juga ya, apakah berubah atau tidak? Langsung berubah. Saya nggak bisa berkata ini air keran. Kalau kita soda juga berubah. Ya. Coba di alkalin. Ini kalau di alkalin langsung berubah juga ya. Artinya kalau ini hati-hati. Kalau begitu jangan sembarangan minum air bersoda ya. Karena akan merubah semuanya, ini akan jadi luar biasa. Dari yang tadinya netral bisa menjadi asam. Ya. Kita coba ke buah-buahan. Ini menarik buah-buahan. Iya, benar sekali. Soalnya buah-buahan ini kan dipercaya untuk antioksidan tinggi. Tapi orang-orang tidak akan tahu bahwa buah-buahan ini bersifat kimiawi juga dong. Ada unsur kimiawinya. Nanti saya akan buktikan dengan saya naruh beberapa stroberi ini ke dalam gelas, kemudian perbandingannya adalah straw alkali dokter. Straw alkali ya. Dengan pH 11,5 dan air keran. Coba ya kita buktikan. Ini kita buktikan dulu bahwa straw alkali itu warnanya sama seperti yang biasa. Oke. Sama jenis sama
11,5. Sangat basah. Sangat basah, ya. Kemudian kita akan naruh bawah ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian dituang di sana, ini dituang di sini, ya. Oke. Ya. Mantap. Ya karena kalau sudah, ya. Atau dihabiskan semuanya ya? Dihabiskan semuanya. Boleh. Dituang sana, dituang di sini. Ini yang memakai alkalin strong pH 11, ini yang air hitam biasa. Kita diamkan apakah air alkalin ini bisa mencuci bahan kimia yang ada pada buah ini. Ya. Sekarang kita membuktikan bahwa air alkalin ini bersifat mikrokluster. Mikrokluster, jadi molekulnya molekul kecil ya. Yang analoginya, jika alkalin masuk tubuh, maka akan langsung cepat diserap oleh tubuh. Akan diserap oleh tubuh. Iya, oke. Dibanding air yang atas. Mau buktikannya gimana? Oke, gampang dokter. Langsung saja kita pakai teh celup yang biasa kita minum. Yang saya gitu ya. Saya akan bantu ini. Ya ini ya. Ini kemudian, jadi analoginya nanti kalau dia menembus kantong teh celup ini berarti molekulnya kecil ya, langsung diserap ya. Oke. Kalau gitu, kita akan